Beberapa bulan berlalu, Miftah dihadapkan pada situasi yang sama seperti Yongki terdahulu. Akan tetapi kali ini dia lebih parah cemasnya sebab Safira hamil 2 anak. Tak hanya dirinya, Bintara juga tidak kalah gelisah sepanjang waktu. Sudah hampir 8 jam, tetapi Safira masih dalam tahap pembukaan 5. Miftah tidak mudeng dengan apa yang diucapkan oleh dokter, tetapi setiap kali Safira kontraksi nampak begitu menderita. Ya Allah, mudahkanlah dan berikanlah mereka semua keselamatan. Gumam Miftah ikut menangis. Safira, apakah kamu sudah tidak tahan lagi? Kalau memang tidak kuat bagaimana kalau operasi? Tanya Indria juga tahu bagaimana rasa sakitnya. Aku akan sabar menunggu. Yang penting janin dalam kandungan aku baik-baik saja. Aku masih bisa menahan rasa sakitnya. Jawab Safira tegar. Dari raut wajah Safira sudah menunjukkan jika sakit itu sangat menyiksa. Tetapi Safira yang masih di bawah 20 tahun itu tetap mencoba kuat. Miftah tiada henti mengelus perut Safira, sambil terus berdoa agar segera dimudahkan. Tidak lama kemudian Yongki datang sambil membawa sebotol air putih. Itu adalah air yang diminta dari Pak Kiai Ghazali seperti saat Indria mau lahiran. Dengan penuh keyakinan, Safira tidak lupa berdoa dulu dan meminum air tersebut. Bismillah, Safira bisa menghabiskan dalam sekejap karena memang sudah sangat kehausan. Tidak lama kemudian dokter juga memasang infus agar Safira tidak lemas, sebab setiap kali makan sesuap nasi akan muntah. Tiduran saja sambil miring ke kiri ya, bujuk dokter setelah memasangkan infus. Safira patuh, dia mencoba memejamkan mata. Detik demi detik terlewati. Tak lupa berzikir agar hatinya bisa tenang walau dalam keadaan sakit. Sampai pada titik dia merasa mulas. Terasa menyakitkan sampai dia ingin memanggil suaminya saja terasa lemas. Safira hanya meremas jemari Miftah. Dan untung saja suaminya itu sangat peka. Miftah segera memanggil dokter. Ketika dicek sudah pembukaan sempurna semua langsung siap siaga. Di dalam ruang bersalin, hanya Miftah yang diizinkan untuk tetap tinggal. Sedangkan yang lain keluar sambil terus berdoa. Bintara memerah matanya. Dia ingat saat kelahiran Miftah dulu juga sama menegangkan seperti ini. Ya Allah, berilah kedua cucu hamba dan menantu hamba keselamatan. Jika engkau mengabulkan doa hamba, maka hamba akan bertaubat dan hijrah. Tekad Bintara. Indria dan Yongki yang menyaksikan hal tersebut ikut terharu dan mengaminkan. Sungguh luar biasa. Dengan kehadiran cucu membuat hati Bintara yang keras menjadi luluh. Bintara memang di KTP beragama Islam, tetapi sudah sejak lama dia tidak percaya adanya Tuhan hanya karena hidupnya yang sial. Seperti adanya sebuah keajaiban. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dan disusul lagi bayi yang lain. Alhamdulillah, ucap Yongki, Indria dan Bintara bersamaan. Di dalam ruangan Miftah langsung mengumandangkan azan. Berharap dalam hati putra-putrinya menjadi anak yang berbakti. Aku tegang sekali, gumam Yongki. Apalagi aku mas. Rasa itu sampai sekarang masih terasa saat detik-detik melahirkan. Jawab Indria. Itulah kenapa Allah menyuruh para lelaki memuliakan seorang ibu dan istri. Karena perjuangan mereka saat melahirkan sampai mempertaruhkan nyawa. Balas Yongki. Syukurlah kamu mengerti mas. Jadi menyesalkan kenapa saat masih remaja membantah orang tua, sindir Indria. Namanya juga darah muda. Masih proses menemukan jati diri. Jawab Yongki membela diri. Kondisi kedua bayi kembar sangat sehat. Mereka sudah dibersihkan dan baru saja mendapat imunisasi pertama. Begitu juga dengan Safira yang sudah mendapat perawatan. Kini mereka dipindahkan ke ruang rawat inap dan keluarga boleh menjenguk. Selamat ya Miftah. Kamu langsung punya 2 anak sekaligus. Ucap Yongki memeluk sahabatnya. Iya, aku sangat bahagia sekali. Jawab Miftah. Akan kamu beri nama siapa? Tanya Yongki penasaran. Miftah melirik ke arah Safira. Sedangkan dirinya malah belum memikirkan nama. Karena Safira lebih fokus berzikir memohon keselamatan untuk kedua anaknya. Bagaimana kalau Nathan dan Nala? Artinya hadiah dari Tuhan semua. Saran Bintara. Ayah tahu dari mana? Tanya Miftah memastikan. Setiap hari ayah selalu melihat di Google. Nama-nama bayi kembar untuk lelaki dan perempuan. Jawab Bintara setengah malu. Nathan dan Nala nama yang bagus.
Sela Safira ingin membuat ayah mertuanya bahagia. Baiklah. Kalau begitu putra pertama diberi nama Nathan Bintara, sedangkan putri kedua diberi nama Nala Pujari. Kan adil nama belakang mengambil nama belakang ayah ibunya, timpal Miftah. Iya, sangat bagus. Jawab Bintara setuju. Safira juga mengangguk senang, sebab suaminya masih mengingat nama belakangnya dan dijadikan nama untuk anak perempuannya. Miftah, aku pulang dulu ya. Barusan Umi telpon kalau Arjun sudah bangun. Katanya Umi dan Abah yang mau gantian ke sini. Ucap Yongki. Iya. Hati-hati di jalan dan terima kasih banyak ya. Jawab Miftah. Semoga lekas sehat ya Safira. Jangan lupa makan yang banyak biar ASI kamu juga banyak. Assalamualaikum. Pamit Indria. Waalaikumsalam salam. Jawab Miftah dan Safira. Om. Tadi aku dan Indria mendengar nazarnya loh. Karena sudah terwujud harus segera dilaksakan. Bisik Yongki dengan usilnya. Nazar apa? Tanya Miftah penasaran. Bintara terlihat salah tingkah dan malu. Membuat Yongki hanya tertawa nakal. Tanya saja sama ayah kamu. Jawab Yongki melambaikan tangannya. Dasar Yongki. Cetus Bintara kesal sebab dipermainkan oleh anak ingusan. Tetapi Bintara tidak main-main dengan ucapannya. Melihat perubahan Miftah yang rajin ibadah mempengaruhi suasana hatinya juga. Rumah menjadi damai, hangat dan ada aura yang sangat nyaman. Tidak lama kemudian datang perawat, membawakan makanan sehat untuk Safira. Aku suapi, ucap Miftah. Safira makan dengan lahap. Setelah melahirkan serasa seluruh tubuhnya dikuras. Apalagi bekas jahitan membuat dia sangat kesakitan hanya dengan menggeser tubuhnya. Terima kasih istriku. Kamu sungguh perempuan yang hebat mampu menahan rasa sakit ini. Maafkan aku. Andai saja bisa ditukar aku ingin akulah yang merasakan sakitnya. Ucap Miftah. Jangan lebay mas. Kamu berdoa sampai menangis berdarah tetap aku yang merasa sakit. Jawab Safira. Miftah nyengir. Kemudian mengecup kening istrinya lembut. Apa kamu masih merasa sakit? Tanya Miftah. Perutnya sesekali masih merasa seperti kontraksi. Tapi hanya sebentar saja. Terus bekas. Jahitan itu. Sakit sekali. Ucap Safira jujur. Semoga cepat sembuh ya. Setelah makan jangan lupa minum obatnya. Ada pereda nyeri biar kamu tidak sakit lagi. Bujuk Miftah. Setelah melihat bagaimana proses lahiran. Dalam seketika mampu meredam nafsu Miftah. Dia sempat berpikir jika setelah melahirkan dan selesai masa nifas dia langsung ingin mengulang pernikahan dan melakukan hubungan badan. Tetapi melihat hal ini, Miftah tidak ingin memaksa sampai istrinya benar-benar sembuh. Miftah kini tahu, apa arti cinta yang sesungguhnya. Cinta dan nafsu sangat berbeda jauh.